Karena Mas Prabowo capres dari posisi Gerindra. Apa yang bisa dilakukan Nasdem? Satu, bersikaplah untuk betul-betul mampu memberikan spirit semangat bagi Mas Prabowo sebagai satu sumbangsi persahabatan. Menang kalah itu nanti urusan kedua. Begitu juga Anies sudah dicapreskan oleh Nasdem. Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati, ya sudah kita hadapi rakyat yang ini. wartaekonomi.co.id. Di hadapan Surya Paloh, Prabowo kirim sinyal siap bertarung melawan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kami hormati rakyat yang menentukan. Kandidat capres untuk Pilpres 2024 sudah mulai terbuka mengenai kesiapan mereka bertarung di 2024. Mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberi sinyal siap menghadapi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Pilpres 2024. Prabowo pun menjawab bahwa Gerindra bersama Nasdem menghormati keputusan masing-masing partai politik menyikapi pencalonan presiden. Kami akan menghormati keputusan politik masing-masing dan kami bertekad melakukan komunikasi yang lebih intensif, kata Prabowo. Diketahui, Anies saat ini berstatus Baca Pres 2024 dari Koalisi Perubahan yang dikawal Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Sementara itu, Prabowo memperoleh amanat dari Partai Gerindra untuk maju sebagai Capres 2024 di momen Rapimnas pada Agustus 2022. Menurut Prabowo, setiap partai memiliki agenda masing-masing berkaitan pencalonan presiden. Kalaupun Anies sudah menjadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, kami menghormati, kami hadapi, kan rakyat yang memilih, kata mantan Danjen Kopassus TNI AD tersebut. Karena Mas Prabowo capres dari posisi Gerindra. Apa yang bisa dilakukan Nasdem? Satu, bersikaplah untuk betul-betul mampu memberikan spirit semangat bagi Mas Prabowo sebagai satu sumbangsi persahabatan. Menang kalah itu nanti urusan kedua. Begitu juga Anies sudah dicapreskan oleh Nasdem hari ini. Apa yang kita harapkan? Ya, suasana yang melihat Anies dalam semangat juga sebagai pertemanan. Nah, jadi kedua capres, paling tidak upaya yang saya ingin maksudkan, upaya untuk saling menerima sebagai pertemanan. Yang intensif dan luas, kita sepakat. Kita akan menghormati keputusan politik masing-masing dan kita sudah bertekad akan melakukan komunikasi yang lebih erat dan lebih intensif. Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati, ya sudah kita hadapi rakyat yang milih, rakyat yang akan milih, ya. Prof. Jayadi, bagaimana Anda membaca tadi pernyataan yang disampaikan oleh Surya Paloh dan juga oleh Prabowo Subianto di sini? Ya, pertama kan seperti yang Mas Marvin sudah ulas ya, normatif, dan memang itu penting ya. Memang semua elit politik di negeri ini harus bersama-sama, bersatu padu, walaupun mereka berbeda-beda pilihan politik atau berbeda-beda jalan politik dalam arti partai maupun koalisi. Saya kira itu hal yang perlu dihargai dan memang harus terus-menerus dijalankan oleh semua pemimpin politik. Apalagi dari dua kekuatan yang cukup besar, yaitu Nasdem dan Gerindra ya. Baik Nasdem maupun Gerindra itu masing-masing menjadi salah satu motor dari koalisi Pilpres untuk pemilu 2024 nanti. Itu saya kira yang bisa dibaca secara umum.
Itu berarti juga bahwa saya pun menduga bahwa tidak ada perkembangan baru kalau ini mau dikaitkan dengan koalisi Pilpres. Maka kita tidak bisa melihat, kita bisa menduga bahwa tidak ada perkembangan baru dari segi koalisi Pilpres dari pertemuan ini. Tetapi saya kira pertemuan ini mungkin cukup signifikan dalam situasi sekarang karena adanya perkembangan terbaru yang cukup menghebohkan, yaitu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang baru lalu soal isu yang terkait dengan penundaan pemilu. Jadi saya kira mereka pasti membicarakan hal itu juga, walaupun mungkin tidak bicara koalisi, tapi mungkin mereka membicarakan soal pemilu dalam arti apakah pemilu harus dijamin tepat waktu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Karena memang keputusan pengadilan itu menunjukkan adanya, patut diduga adanya upaya-upaya yang masih sistematis untuk berusaha menunda pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 sesuai dengan konstitusi gitu. Nah, saya kira dua pihak, dalam hal ini Pak Prabowo dan Bang Surya, itu kan punya kepentingan yang sama. Keduanya punya kepentingan yang sama untuk memastikan agar pemilu 2024 itu tidak ditunda. Karena kalau pemilunya ditunda, itu berarti kan Pak Prabowo-nya tertunda lagi pencalonannya. Sebaliknya, kalau pemilu ditunda juga Bang Surya yang sudah mendeklarasikan calon presiden dan mungkin sebentar lagi koalisi serta calon wakil presiden juga akan tertunda proses politiknya. Dan jadi sudah keduanya kurang dari 1 tahun ya. Ya. Oke, Prof Jayadi, mungkin akan kembali kepada pertemuan tadi. Kalau kita melihat dalam segi komunikasi politiknya, diksi perdiksinya, apakah memang kita tidak mendengar kata langsung akan berkoalisi begitu ya? Kita tidak mendengar di sana. Tapi apakah sudah ditunjukkan bahwa kemudian akan beroposisi dalam segi komunikasi tadi, atau masih normatif saja? Iya, masih normatif. Tapi tentu sampai hari ini mereka akan tetap mengatakan bahwa peluang-peluang untuk berkomunikasi lebih lanjut mungkin sampai koalisi, kalau kita teruskan pertanyaannya, itu tentu akan dijawab masih mungkin saja sebagaimana yang lain. Karena memang perkembangannya seperti yang saya katakan tadi, belum ada perkembangan baru yang lebih konkret, masih cair semuanya, sehingga masing-masing partai ini belum punya halangan untuk berkomunikasi satu sama lain. Memang Nasdem sudah tampak lebih konkret, mulai konkret untuk berkoalisi dengan Demokrat dan PKS dan sudah punya calon presiden. Saat yang sama Gerindra, Pak Prabowo juga sudah punya koalisi dengan PKB dan Pak Prabowo sendiri akan maju sebagai calon presiden gitu kan. Jadi sebetulnya kedua-duanya sudah punya arah bahwa mereka tidak akan bersama-sama dalam pemilu 2024 nanti dalam arti koalisi Pilpres. Tetapi karena keduanya memang belum, sebetulnya kan baik Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh itu belum punya koalisi Pilpres dalam arti yang sesungguhnya, karena masing-masing pertama Pak Prabowo sudah punya mitra koalisi, sudah punya calon presiden, tapi calon wakil presidennya belum ada. Sementara di kubu Bang Surya itu sudah punya calon presiden, sudah punya bakal koalisi untuk partai, tapi belum diresmikan, dan calon wakil presidennya belum ada. Jadi kedua-duanya sebetulnya belum punya koalisi secara definitif. Nah, karena mereka masing-masing belum punya koalisi secara definitif, maka tidak ada halangan untuk berkoalisi, bahkan untuk berkomunikasi ya, bahkan untuk menjajaki koalisi. Itu yang bisa kita baca. Tapi seperti yang saya bilang, saya kira agak sulit untuk mengharapkan keduanya berkoalisi dalam arti bersatu untuk dalam satu koalisi Pilpres 2024 minimal di putaran pertama ya. Kalau nanti misalnya ada 3 calon yang maju, lalu salah satu di antara Anies atau Prabowo itu tidak maju di putaran kedua, maka terbuka peluang bagi mereka untuk berkoalisi di putaran kedua. Itu mungkin dalam jangka panjang yang mereka antisipasi. Selain jadi kerjasama jangka panjang itu bisa mengarah ke sana. Kalau ada putaran kedua, salah satu masuk, maka mereka bisa berkoalisi di putaran kedua. Tapi kerjasama yang lebih panjangnya nanti kalau sudah terbentuk pemerintahan. Jadi kira-kira begitu kalau kita membaca secara umum.
Kita kan sudah mengatakan bahwa ini kurang dari setahun ya sampai dengan jadwal pemilu yang seharusnya yakni Februari 2024. Namun saya ingin Anda mengomentari Prof. Jayadi terkait dengan kunjungan balasan safari persahabatan dari Nasdem ke sejumlah partai. Kalau menurut Anda kurang dari setahun ini apakah langkah yang cukup ambisius tentunya dari Nasdem untuk menunjukkan ketersiapannya akan pemilu mendatang? Tidak. Jadi semua orang tahu bahwa Nasdem tidak bisa berkoalisi dengan semua partai, kan gitu, tidak mungkin. Tetapi kita tahu bahwa semua partai itu tidak punya halangan untuk berkoalisi dengan partai manapun. Nasdem itu tidak punya halangan untuk bukan berkoalisi, untuk berkomunikasi dengan partai manapun atau dengan kubu politik manapun. Jadi sebagai bagian dari komunikasi politik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita memerlukan komunikasi antar elit, nah itu supaya diikuti oleh komunikasi di tingkat bawah, itu diperlukan. Walaupun kita semua tahu bahwa nanti pilihan-pilihan politik, koalisi-koalisi politiknya akan berbeda. Jadi itu bukan usaha yang ambisius, menurut saya memang itu usaha yang harus dilakukan, baik oleh Nasdem maupun oleh partai-partai lain, untuk menjaga stabilitas politik begitu. Oke, kalau kita kembali kepada isu yang menyeruak terkait dengan pemilu begitu ya, yang mengatakan pemilu ditunda dan lain-lain, seberapa kompak Anda akan melihat bahwa Nasdem di sini dan juga Gerindra akan benar-benar mempersiapkan, mengcounter tentunya adanya rencana tersebut? Saya kira cukup jelas ya, Nasdem dan Gerindra punya kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk tetap berlangsungnya pemilu tepat waktu sesuai dengan konstitusi gitu. Dan mereka juga sudah menegaskan bahwa stabilitas politik, ketenangan, kedamaian politik itu penting. Kalau nanti muncul penundaan pemilu, itu kan akan bisa menimbulkan kegaduhan politik. Jadi di satu sisi mereka punya kepentingan yang sama untuk tetap melaksanakan pemilu tepat waktu, karena keduanya sudah punya calon masing-masing. Yang kedua, stabilitas politik itu yang disampaikan oleh Bang Surya maupun Pak Prabowo tadi tidak bisa dicapai dalam waktu dekat kalau ada penundaan pemilu, karena penundaan pemilu itu akan menimbulkan pro kontra yang meluas di kalangan elit maupun di kalangan masyarakat. Jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan politik tidak stabil, seperti yang kestabilan yang diinginkan oleh Pak Prabowo maupun Bang Surya, itu adalah apabila pemilu dijalankan tepat waktu. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kekacauan. Nah, jadi kalau kita baca dari sudut itu, apa yang disampaikan oleh Bang Surya maupun Pak Prabowo, bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga kedamaian, menjaga stabilitas politik dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa mereka menginginkan bahwa tidak ada penundaan pemilu gitu. Karena kalau ada penundaan pemilu, stabilitas politik itu menjadi masalah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.